Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty dengan NIM 201041717132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Di sini judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh insentif dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia, Askrindo Pontianak. Masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, bab 1 yaitu ada latar belakang. Latar belakangnya, karyawan merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Usaha untuk meningkatkan kinerja dalam diri karyawan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, logis apabila dalam rangka peningkatan efisiensi kerja, perhatian utama ditujukan kepada hal ini. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan perlu mengamati faktor-faktor yang sekiranya dapat mempengaruhinya. Dan dalam penelitian ini mengangkat faktor insentif dan pengembangan karir dan komunikasi sebagai faktor penelitian. Yang dimaksud latar belakang adalah latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ini ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis maupun praktis. Kemudian masuk kepada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Pontianak. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh insentif dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh insentif dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Lanjut kepada slide berikutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat yaitu secara praktis dan teoritis. Manfaat secara praktisnya, pertama manfaat bagi peneliti yaitu sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dalam bidang ilmu SDM. Kedua, manfaat bagi Universitas Pancabakti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur studi kepustakaan dan memperkaya penelitian ilmiah khususnya program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dalam mengatasi masalah SDM yang ada di perusahaan. Kemudian manfaat secara teoritisnya yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Landasan teori. Pertama, teori tentang insentif. Menurut Hasibuan 2017.118, tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif merupakan metode untuk memberikan rasa adil bagi mereka yang bekerja lebih tekun dan sungguh-sungguh. Kemudian masuk kepada teori tentang komunikasi. Menurut Umam 2012.229, ada 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi efektif.
Pertama, kejelasan atau clarity, kedua, ketepatan, ketiga, konteks, keempat, alur atau flow, kemudian kelima yaitu budaya. Landasan teori yang ketiga yaitu teori tentang kinerja. Menurut Mangkunegara 2011 67 sampai dengan 68 ada dua faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, yaitu faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi atau motivation. Faktor kemampuan ini terdiri dari faktor secara psikologis. Kemampuan berisikan keselarasan antara potensi dan ilmu yang dimiliki. Sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap atau attitude seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Kemudian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Samsudinor 2014. Hasil penelitiannya berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Ben Life Agencies Banjarmasin, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel insentif dengan kinerja karyawan. Komunikasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Ben Life Agencies Banjarmasin, di mana disiplin pemberian insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Ben Life Agencies Banjarmasin. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel insentif dengan kinerja karyawan. Kemudian peneliti yang kedua dilakukan oleh Harminati 2011 dengan judul Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan variabel bebas insentif dan variabel terikatnya adalah kinerja. Alat analisis yang digunakan oleh uji korelasi dilanjutkan dengan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data menunjukkan bahwa pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pustakawan tidak begitu signifikan, hanya sebesar 26,7%. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, di sini terdapat kerangka konseptual, di mana X1 adalah pelatihan kerja, X2 yaitu insentif, dan Y-nya sebagai kinerja. Kerangka konseptual ini akan menentukan hipotesis dari penelitian ini. Kemudian hipotesis dari penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat. Variabel bebasnya terdiri dari komunikasi dan insentif, sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja. Hipotesisnya terdapat tiga hipotesis. Pertama, hipotesis 1, apakah insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia. Kemudian yang kedua, komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Asuransi Kredit Indonesia Pontianak. Kemudian yang hipotesis ketiga yaitu insentif dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Asuransi Kredit Indonesia Pontianak. Kemudian masuk kepada bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Di sini lokasi penelitian yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak, Jalan Muhammad Sohor, Blok E sampai F nomor 29, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Objek penelitiannya yaitu karyawan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo Pontianak. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui 3 cara, yaitu pertama wawancara, kedua kuesioner, dan ketiga studi dokumentasi yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal mengenai pelatihan kerja, insentif, dan kinerja. Kemudian bentuk penelitian dari penelitian ini, yaitu metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian masuk kepada populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2017.80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan untuk jumlah populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 143 orang karyawan pada PT Asuransi Kredit Indonesia Asklindo Pontianak. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Analisis datanya ada 2, yaitu dengan cara uji validitas dan uji reliabilitas. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai bertemu di tugas selanjutnya.